Pagi masih remang saat Raka menyiapkan air pel dan kain rak di gudang kecil kantor. Ia mengenakan seragam biru yang sudah mulai pudar warnanya. Tapi wajahnya tetap semangat. Raka bekerja sebagai office boy di kantor properti kecil di kota. Meski penghasilannya pas-pasan, ia selalu datang lebih pagi. Di sela-sela bersih-bersih, ia melihat kalender di meja resepsionis. Tahun depan, aku harus mulai usaha sendiri, gumamnya. Ia menuliskan kata impian di secari kertas kecil dan menyelipkannya di dompetnya. Sore harinya, Raka mampir ke toko elektronik tempat Tiara bekerja sebagai SPG. Mereka sudah pacaran hampir setahun. Tiara memiliki penampilan menawan dan senyum yang memikat pelanggan. Tapi akhir-akhir ini, Tiara mulai tampak bosan. Raka juga bekerja tambahan di toko itu. Biasanya membantu bagian gudang atau mengantar barang ke pelanggan. Ia tidak digaji besar, tapi cukup untuk menambah tabungan. Kamu ngapain masih kerja JTOB sih? Rak, nggak mau coba naik kelas gitu? Tanya Tiara sambil memainkan kuku jarinya. Aku lagi ngumpulin ilmu. Aku pengen punya usaha properti sendiri. Nggak selamanya aku JTOB kok. Tiara menghela napas panjang. Mimpi kamu terlalu tinggi deh. Realistis aja, kamu tuh baik. Tapi hidup nggak cukup cuma pakai mimpi. Raka merasa kata-kata Tiara seperti hantaman. Ia mencoba menenangkan diri saat pulang ke kosan kecilnya malam itu. Di dalam kamar sempit berisi kasur tipis dan kipas angin tua. Ia membuka catatan-catatannya, coretan strategi sederhana. Jual tanah, bagi hasil, kerjasama, kepercayaan. Tapi pikirannya tidak fokus. Kata-kata Tiara terus terngiang di telinganya. Mimpi kamu terlalu tinggi. Hidup enggak cukup cuma pakai mimpi. Ia menatap langit-langit kamar dengan mata yang mulai basah. Ia tahu Tiara tidak sepenuhnya salah, tapi ia juga tahu kalau ia menyerah sekarang, maka hidupnya akan tetap seperti ini selamanya. Ia menonton video di ponselnya tentang pengusaha muda sukses. Aku bisa, harus bisa, katanya meyakin. Seminggu kemudian, Raka mengajak Tiara makan di warung favorit mereka. Ia terlihat bersemangat. Aku punya rencana. Nanti kalau udah cukup tabungan, aku mau mulai dari Jeti Makelar. Aku udah diajarin sama Pak Manto, tukang bangunan di kantor. Dia kenal orang lapangan. Tapi Tiara malah tertawa kecil. Ya Tuhan. Lah, kamu mau Jeti Makelar? Kamu tuh terlalu naif. Kamu pikir gampang jadi orang sukses? Wajah Raka langsung menegang. Ia tersenyum kecil, tapi matanya meredup. Tiara mulai jarang membalas chat Raka. Ia sibuk dengan pria lain, seorang supervisor gudang dari pusat perbelanjaan sebelah. Pria itu punya motor sport dan sering mentraktir Tiara makan di restoran mahal. Suatu malam, Tiara mengirim pesan singkat. Rak, aku rasa kita beda jalan. Kamu baik, tapi aku butuh masa depan yang jelas. Maaf. Raka membaca pesan itu berulang kali. Ia berjalan keluar kosan. Hujan turun deras. Tapi ia tidak peduli. Hatinya lah yang paling basah malam itu. Hari-hari setelah itu jadi berat. Di kantor, Raka tetap bersikap biasa. Tapi senyumnya tidak lagi secerah dulu. Ia mulai lebih sering diam. Namun satu hal yang berubah. Ia mulai menyisihkan lebih banyak uang dari gajinya. Ia membeli buku bekas tentang properti dari pasar loak dan mencatat semua istilah yang tidak ia mengerti. Malam-malamnya dihabiskan di warnet untuk belajar. Kalau orang lain bisa, kenapa aku enggak? Bisiknya di depan layar komputer. Ia mulai ikut-ikut ke lapangan ketika bagian teknis survei lokasi tanah. Kadang ia pura-pura membantu, padahal tujuannya belajar. Raka dikenal ramah. Jadi banyak tukang atau staf lapangan yang mengajarinya. Pak Manto, salah satu tukang senior berkata, kamu serius ya? Nanya-nanya terus. Kamu beda dari OB lain. Raka tersenyum. Saya mau belajar. Pak, saya pengen tahu semuanya. Suatu sore, Raka melihat Tiara sedang dibonceng oleh pria lain, tertawa lepas di atas motor sport. Hatinya nyeri. Tapi ia hanya menunduk dan masuk ke warung kecil untuk makan. Ia mengambil ponselnya dan menuliskan kalimat di catatan. Rasa sakit ini akan jadi bahan bakar. Jangan lemah, nanti kamu akan bersyukur. Malam itu, ia bekerja lebih keras dari biasanya. Ia menulis ulang semua rencana hidupnya. Akhir tahun tiba, kantor mengadakan perayaan kecil. Raka berdiri di sudut ruangan sambil tersenyum. Di balik senyum itu, ia menyimpan bara semangat yang menyala. Sebelum pulang, ia mendekati bos kecilnya. Pak Herman, Pak, kalau saya resign,
Saya masih boleh minta kontak beberapa orang lapangan ya? Pak Herman heran. Mau resign? Mau kemana kah? Saya mau mulai jalan saya sendiri. Pak, mungkin usaha kecil, tapi saya mau coba. Pak Herman menepuk pundaknya. Kamu beda dari yang lain. Semoga sukses ya. Raka menatap langit malam. Masih gelap. Tapi ia yakin Fajar akan datang. Raka resmi resign dari kantor tempat ia JTOB. Hari pertama sebagai pengangguran terasa aneh, tapi juga membebaskan. Ia menghabiskan pagi duduk di warung kopi, membuka catatannya dan menelpon Pak Manto. Pak, saya beneran mau coba bantu-bantu cari tanah. Kalau ada info, saya siap bantu survei atau ngurusin apapun. Pak Manto tertawa kecil di seberang. Wah, semangat kamu luar biasa kah? Oke, saya ajak kamu survei minggu depan. Siapin motor dan mental ya. Pagi-pagi buta, Raka berangkat bersama Pak Manto ke pinggiran kota. Mereka survei tanah kosong milik kerabat Pak Manto yang sedang butuh uang. Di sana, Raka mendengarkan dengan seksama setiap penjelasan soal ukuran, IMB, dan nilai jual tanah. Saat pulang, Raka mencatat semuanya di buku kecilnya. Ia juga mulai belajar membuat brosur sendiri lewat warna. Ia mengetik dengan 2 jari. Tapi hatinya penuh semangat. Tanah murah butuh pemilik baru. 300 meter. SHM. Cocok untuk bangun rumah. Raka mulai keliling kampung dan komplek, menawarkan brosur kepada orang-orang. Banyak yang menolak. Ada yang menganggapnya penipu. Tapi ia tidak gentar. Setiap penolakan ia jadikan pelajaran. Di malam hari, ia bekerja serabutan membantu warung tetangga agar tetap ada pemasukan. Tabungannya menipis, tapi tekadnya justru makin menguat. Suatu hari, seorang bapak parubaya tertarik dengan salah satu brosurnya. Raka dengan gugup menjelaskan lokasi dan akses jalan. Ia menawarkan untuk mengantar langsung ke lokasi. Saya belum punya kendaraan bagus, Pak. Tapi bisa kita naik motor saya, katanya sambil malu-malu. Setelah survei, bapak itu bilang, kamu jujur ya, saya pikir-pikir dulu ya, meski belum deal. Itu jadi pengalaman pertama Raka hampir berhasil menjual tanah. Keesokan harinya, ia mendapatkan pesan WhatsApp dari bapak itu. Saya ambil tanahnya, bisa bantu prosesnya. Raka hampir menangis. Ia langsung menghubungi Pak Manto dan membantu segala proses dokumen. Transaksi berjalan lancar. Dari komisi penjualan itu, Raka mendapatkan 5 juta rupiah. Bukan angka besar bagi sebagian orang, tapi baginya itu seperti hadiah dari langit. Raka membagi uang itu menjadi 3. Sebagian untuk modal promosi lagi, sebagian untuk kebutuhan harian, dan sebagian ia sedekahkan ke panti asuhan. Terima kasih, Tuhan, aku nggak akan sia-siakan ini. Ia membuat akun media sosial untuk memasarkan tanah-tanah lainnya. Nama akunnya, @Raka Properti Jujur. Ia posting dengan gaya sederhana, tapi jujur dan apa adanya. Kesuksesan kecil pertama itu membuatnya makin percaya diri. Ia mulai dikenal di antara jaringan kecil para makelar dan tukang bangunan. Ia sering diajak survei dan diminta bantu pasarkan. Namun di balik semua itu, ia tetap hidup sederhana. Ia masih tinggal di kamar kos yang sama, makan di warung pin. Tapi satu hal yang berubah. Kini orang-orang mulai memanggilnya Mas Raka, yang jual tanah itu ya. Suatu sore, Raka tidak sengaja bertemu Tiara di halte. Tiara tampak lebih modis, tapi ekspresi wajahnya lelah. Raka, kamu kelihatan beda. Ya, beda gimana? Raka tersenyum kecil. Lebih yakin, lebih tenang. Sekarang kerja di mana? Lagi usaha sendiri. Bantu-bantu jualan tanah. Lumayan. Tiara hanya mengangguk. Suaminya yang sekarang bekerja di gudang dan sering pulang malam. Malam itu Raka termenung. Pertemuan singkat dengan Tiara mengaduk rasa di dadanya. Tapi ia cepat-cepat menepis. Masa lalu udah selesai. Aku harus fokus sama yang sekarang. Ia kembali mempromosikan properti lewat media sosial dan mulai ditawari kerja sama oleh pemilik lahan lain. Raka berhasil menjual 2 tanah lagi dalam waktu 3 bulan. Komisi mulai bertambah. Ia bisa pindah dari kos kecil ke kontrakan sederhana. Ia juga membeli laptop bekas dan belajar desain brosur, membuat presentasi lebih menarik. Ia bahkan mengikuti webinar gratis soal properti. Ilmu itu kunci. Rak, jangan berhenti belajar, kata Pak Manto suatu hari. Kini, Raka mulai menabung untuk punya lahan sendiri. Ia bermimpi membangun rumah-rumah kecil sederhana untuk dijual. Bukan sekadar makelar, tapi developer kecil-kecilan. Saat malam tiba, ia duduk di beranda kontrakan barunya. Bintang bertaburan di langit. Ia menggenggam kertas kecil yang dulu ia tulis di awal. Impian, dikit lagi, aku bisa wujudin semuanya. Saat semua tampak mulai membaik, hidup justru kembali menampar Raka. Dalam upaya membeli lahan murah di pinggiran kota,
Raka tertipu oleh seseorang yang mengaku pemilik tanah. Ia sudah menyetor uang muka sebesar 3 juta rupiah. Tapi tanah itu ternyata bermasalah. Maaf mas, tanah ini lagi sengketa, kata petugas kelurahan. Wajah Raka pucat. Itu hampir semua uang hasil komisinya. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Tangan gemetaran. Ia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor si penjual tanah. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau B. Ia mencoba lagi dan lagi. Tapi hasilnya tetap sama. Panik mulai menyelimuti pikirannya. Raka lalu memutuskan mendatangi alamat rumah si penjual yang dulu ia kunjungi sekali. Saat tiba di sana, rumah itu sudah kosong. Tetangga di sebelah rumah berkata, "Oh, Pak Dimas, udah pindah seminggu yang lalu." Dunia serasa runtuh bagi Raka. Ia terduduk di trotoar, menatap kosong ke depan. Langit mendung seperti ikut merayakan kepedihannya. Kejadian itu membuat Raka terpukul. Ia tak bisa tidur malam itu. Di kamar kos, ia hanya menatap langit-langit, memikirkan kebodohannya. Apa aku emang gak ditadirkan sukses? Batinnya lirih. Dalam diam, ia juga kembali teringat ucapan Tiara tempo hari saat mereka di toko. "Obe kayak kamu gak akah." Kalimat itu berputar-putar di kepalanya, seperti gema yang menusuk telinga. Campuran rasa marah, kesal, dan tak berdaya merayapi dadanya. Raka mengepalkan tangannya, menahan emosi yang mendidih. "Aku bakal buktiin. Suatu hari nanti, aku bakal buktiin aku bisa," ujarnya pelan tapi penuh tekad. Untuk menutup kerugiannya, Raka menjual motornya, satu-satunya kendaraan yang ia punya. Ia merasa seperti kembali ke titik nol. Ia kemudian menumpang di kontrakan temannya, tidur di lantai tanpa kasur. Hanya ada selembar tikar tipis dan bantal kecil. "Santaikah? Yang penting lo masih bisa makan dan masih waras," kata temannya, Reno. Raka tersenyum pahit. Makan juga cuma kerupuk sama air putih. Selama 1 minggu, Raka benar-benar hanya hidup dari kerupuk dan air putih. Tubuhnya mulai lemas, tapi pikirannya tetap tajam. Ia mencoret-coret ide di kertas sobekan. "Aku harus balik. Aku harus punya satu closing besar." Ia kembali menghubungi semua kenalannya, menawarkan tanah yang masih tersedia. Kali ini, ia lebih teliti dan memastikan semua dokumen dicek langsung ke kantor kelurahan. Namun karena uangnya benar-benar habis, Raka mencari cara bertahan hidup. Ia melihat lowongan jadi tukang parkir di minimarket dekat kontrakan. "Mas, bisa bantu jagain parkiran? Gajinya nggak besar, tapi dapat makan siang," ujar pemilik minimarket. Tanpa ragu, Raka mengangguk. Ia mengambil rompi lusuh dan mulai berdiri di bawah terik matahari, mengatur motor-motor pelanggan. Setiap malam ia pulang dengan tubuh pegal. Tapi ia terus berbisik pada dirinya sendiri. Ini cuma sementara. Ini bukan akhir. Di sela-sela jeti tukang parkir, ia tetap berusaha menjual properti. Ia mencetak brosur sendiri, fotokopi seadanya, lalu membagikan ke rumah-rumah. Ia berdiri di pinggir jalan, menawarkan properti dengan senyum yang tetap ramah meski kakinya pegal dan tenggorokannya kering. Suatu siang, ia mampir ke warteg dekat minimarket. Di sana, ia kenalan dengan Ida, penjaga warteg yang ramah dan perhatian. "Mbak, nasi sama sayur sama tempe satu." "Ya, tapi..." Raka mengeluarkan uang receh dari kantong. "Mbak, uang saya cuma segini, kurang 2.000. Ida tersenyum hangat. "Nggak apa-apa mas, saya kasih diskon. Lain kali kalau ada rezeki bisa bayar lebih. Yang penting masnya bisa makan." Raka hampir menangis mendengar kata-kata itu. "Makasih banget, Mbak Ida. Saya beneran lagi susah." Sejak saat itu, Ida sering memberi Raka porsi lebih banyak atau membebaskan biaya makan jika warteg sepi. Kadang ia menyelipkan sepotong ayam atau sambal ekstra. "Saya percaya, Mas Raka pasti sukses. Orang kayak Mas yang nggak nyerah meski jatuh, pasti bisa bangkit." Hubungan Raka dan Ida makin akrab. Setiap pagi saat Ida pulang dari pasar membawa bahan makanan, Raka sering membantu membawakan karung beras atau sayur-sayuran ke dalam warung. "Mas Raka, bantuin bawa tomat sama cabai ini." "Ya, berat nih," kata Ida. "Siap, Mbak Ida." "Enggak usah sungkan. Saya seneng be." Kadang saat warung sudah sepi, Raka membantu menyapu lantai atau membersihkan meja-meja pelanggan. Ida hanya tersenyum melihatnya. "Mas Raka ini beda ya, meski lagi susah, masih rajin dan sopan." "Saya cuma nggak mau nyerah, Mbak. Biar kecil, saya harus tetap bergerak." Hujan turun deras saat ia masih di jalan membagikan brosur. Jas hujan bolong dan sepatu sudah basah kuyup, tapi ia tetap berdiri. Dalam hati ia berkata, "Terserah dunia mau lihat aku seperti apa. Yang penting aku tahu aku nggak menyerah."
Tapi karena tubuhnya terlalu lelah dan sering kehujanan, malam harinya Raka jatuh sakit, demam tinggi dan tubuh menggigil. Ida merasa curiga karena Raka tidak terlihat selama 2 hari. Bersama Reno, ia mencari ke kontrakan. Mas Raka, panggil Ida sambil mengetuk pintu. Dari dalam terdengar suara pelan. Iya, masuk aja. Mbak, mereka menemukan Raka tergolek lemas di tikar. Ida segera menyiapkan bubur hangat. Mas, ini makan dulu ya, kamu demam. Enggak boleh kosong perutnya. Saya bawain obat juga. Raka tersenyum lemah. Makasih banyak, Mbak Ida. Saya jadi merepotkan. Enggak usah mikir repot, Mas. Kamu udah kayak adik sendiri buat saya. Beberapa hari kemudian, kondisi Raka mulai membaik. Perhatian Ida dan Reno membuatnya merasa tak sendiri. Ia kembali semangat bekerja. 2 minggu kemudian, ada telepon masuk dari salah satu brosur yang ia bagikan. Seorang ibu muda tertarik dan ingin lihat unit. Raka langsung antusias, menjelaskan penjualan itu berhasil. Komisi lumayan besar masuk ke tangannya. Ia tak langsung foya-foya, justru sebagian besar langsung ditabung dan sisanya untuk modal kecil. Ia menyewa petak kecil di pinggiran, mulai menjual kafling kosong dari listing developer kecil. Suatu sore saat di warung Ida sepulang, seorang pria parubaya berbaju rapi memesan makan. Namanya Pak Hadi. Seorang developer kecil yang sedang membangun proyek kafling sederhana di pinggir kota. Mbak, ayam goreng 1 ya, sama sayurnya. Saat menunggu makanan, Pak Hadi mengobrol ringan dengan ID. Itu Mas yang tadi bantu bawain sayur ya Mbak? Kelihatan rajin. Ida tersenyum. Iya, itu Mas Raka, mantan OB. Sekarang jualan kafling. Orangnya jujur, gigih banget. Pernah susah banget tapi nggak pernah ngeluh. Pak Hadi tampak berpikir, Raka ya? Beberapa hari kemudian, Raka sedang membagikan brosur ketika seseorang menepuk pundaknya. Mas Raka, Raka menoleh. Iya, saya, maaf. Kita pernah ketemu, saya Hadi. Dengar-dengar Mas jualan kafling ya, bisa ngobrol sebentar. Mereka duduk di bangku dekat taman kecil. Pak Hadi menjelaskan bahwa iya, saya cari orang yang jujur dan bisa kerja keras. Saya dengar cerita soal kamu dari warung Mbak Ida. Saya butuh yang kayak kamu. Raka menelan ludah. Saya siap kerja keras Pak, tapi saya nggak punya ijazah tinggi. Saya nggak peduli ijazah Mas. Saya lihat niatnya. Gaji saya kasih pokok kecil tak. Hari pertama kerja, Raka dapat seragam polos dan brosur cetakan dari proyek kafling Gria Asri Mandiri. Ia mulai keliling komplek, rumah ke rumah, membagikan brosur, dan menawarkan dengan sabar. Ia juga kembali pakai metode lamanya. Berdiri di pinggir jalan sambil senyum dan menyapa sopan. Maaf Bu, izin ini brosur kafling murah legalitas aman. Kalau berkenan saya bantu survei gratis. Dalam sebulan, kerja keras Raka membuahkan hasil. Mas Raka, 3 kafling laku sebulan. Hebat, seru Pak Hadi saat rapat kecil di kantor proyek. Iya, Pak, 1 dari pelanggan warung, 2 dari brosur pinggir jalan. Saya jelasin, saya antar, saya bantu cek kelurahan juga. Pak Hadi menepuk bahu Raka. Saya nggak salah pilih orang. Mulai minggu depan, saya naikin komisi kamu 15%. Raka hanya bisa tersenyum terharu. Dulu ia pernah dibilang nggak realistis. Sekarang, justru karena jujur dan tekun, ia bisa mulai menapaki tangga kesuksesan. Belum 2 bulan, total 6 kafling berhasil terjual. Raka mulai dikenal oleh warga sekitar sebagai agen yang jujur dan telaten. Suatu hari, seorang ibu bertanya, Mas Raka, tanahnya emang benar nggak sengketa ya? Ibu bisa ikut saya ke kelurahan langsung. Saya temenin cek sertifikatnya. Saya juga udah pernah urus semua dokumennya. Kepercayaan mulai tumbuh. Nama Raka menyebar dari mulut ke mulut. Dengan hasil komisi, Raka menyewa kamar kontrakan yang lebih layak. Ia tak lagi tidur di tikar. Ia juga membelikan kursi plastik baru untuk warung Ida. Mbak Ida, ini buat warung ya. Dulu saya pernah makan gratis di sini. Sekarang saya bisa bantu sedikit. Ida menatap Raka sambil berkaca-kaca. Mas, saya bangga banget sama kamu. Raka mulai belajar pemasaran digital. Ia buat akun Instagram, mulai pasang iklan kecil-kecilan. Ia belajar dari video YouTube dan iBook gratis. Saya nggak mau cuma bisa jual brosur, harus bisa jualan online juga. Ia juga mulai membangun relasi dengan notaris dan agen properti lainnya. Setiap malam, ia baca dan mencatat strategi bisnis. Pak Hadi terkesan dengan perkembangan Raka. Mas Raka, saya mau ajak kamu lebih jauh. Bukan cuma jualan kafling tapi ikut andil kelola proyek selanjutnya. Saya lihat kamu punya potensi. Saya siap belajar Pak. Saya siap kerja lebih keras lagi. Pak Hadi tersenyum.
Kamu gak akan selamanya jadi tukang brosur. Saya yakin kamu bisa lebih dari itu. Tawaran demi tawaran datang. Bahkan ada investor kecil yang tertarik karena melihat cara kerja Raka yang transparan dan rapi. Dalam 2 tahun, Raka tak hanya jadi sales, tapi juga mulai ikut menyusun strategi proyek. Ia dipercaya menangani penjualan satu kawasan baru. Gue dulu cuma OB yang diremehkan. Sekarang gue dipercaya orang-orang berpendidikan. Karena satu hal, gue nggak pernah berhenti. Raka berdiri di depan sebuah lahan luas. Di sampingnya papan bertuliskan, proyek baru PT Raka Jaya Land. Ia menatap ke langit, tersenyum, bukan sombong, tapi bersyukur. Ia kembali ke warung Ida malam itu, duduk dan makan seperti biasa. Mbak Ida, saya udah bukan OB lagi, tapi saya nggak bakal lupa nasi sambal. Diskon dari Mbak dulu. Ida tersenyum. Dan saya nggak akan lupa Mas Raka yang dulu cuma punya 1.000 tapi tetap sopan dan rajin. Suatu waktu, Raka mampir ke sebuah coffee shop dekat proyek properti yang tengah digarapnya. Ia memesan Americano dan tanpa sengaja ia tertemu dengan Tiara yang kini bekerja sebagai kasir di tempat itu. Tiara terkejut. Raka, kamu Raka kan? Raka hanya tersenyum ke arah Tiara. Dalam sekejap, hati dan pikiran seolah terlempar ke masa lalu. Setelah pesanan Raka diantar server, Tiara mendekati Raka yang tengah sibuk di depan laptopnya. Kamu ada kerjaan di daerah sini? Tanya Tiara. Aku lagi garap proyek properti di dekat sini dan kebetulan kopi di sini katanya enak. Sahut Raka sambil tersenyum. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Raka kembali ke coffee shop tempat Tiara bekerja. Bukan karena ingin bertemu Tiara, tapi karena tempat itu memang nyaman dan kopinya enak. Ia sering menjadikannya tempat singgah untuk mengecek peta proyek dan merapikan data calon pembeli di laptopnya. Tiara mulai memperhatikan kehadiran Raka yang makin sering. Ia menyapa dengan sopan tapi tetap menjaga jarak. Namun dalam hati, ia penasaran dengan sosok Raka sekarang. Kamu sering banget kesini sekarang, kata Tiara sambil mengantarkan kopi ke meja Raka. Raka tersenyum tipis. Kebetulan tempatnya cocok buat kerja. Lagi pula, kopinya nggak mahal. Tiara tertawa kecil. Iya sih. Ya udah, kalau butuh air panas atau tambahan gula, bilang aja ya. Hubungan mereka perlahan jadi lebih cair. Tiara mulai membuka percakapan tentang hal-hal ringan. Cuaca, berita lokal, bahkan menu baru di coffee shop. Raka tetap tenang. Ia tidak menunjukkan sikap ingin mengungkit masa lalu. Justru sikap tenangnya itulah yang membuat Tiara merasa aneh. Seolah Raka Suatu hari, saat jam istirahat, Tiara menghampiri Raka. Kamu masih suka bakso enggak? Dulu kan doyan banget. Ingat enggak? Raka tersenyum. Masih dong. Kenapa, Mang? Aku tahu tempat bakso enak. Kalau kamu enggak sibuk, mau enggak? Makan bareng? Tapi kali ini aku yang traktir, ucap Tiara sedikit. Sore itu, mereka duduk berdua di warung bakso sederhana yang ada di pinggir jalan. Tiara memesan 2 mangkok dan 2 es teh manis. Wah, ini nostalgia banget, kata Raka sambil mengaduk sambal ke mangkoknya. Tiara tertawa. Dulu kita sering makan di tempat kayak gini, tapi waktu itu kamu yang bayarin. Tiara tampak ragu sejenak, lalu akhirnya membuka suara. Raka, aku sekarang udah nggak sama suamiku lagi. Kita cerai hampir 2 tahun lalu. Raka memandangnya, terkejut tapi tetap tenang. Kenapa? Tiara menghela napas. Dia ternyata nggak bisa setia. Aku beberapa kali dapat kabar dia main. Setelah makan, mereka berjalan sebentar menyusuri trotoar yang lengang. Tiara memberanikan diri bertanya, Raka, kamu beneran udah maafin aku? Raka berhenti melangkah. Ia menatap langit yang mulai gelap. Dulu aku marah, sakit hati. Tapi sekarang, aku malah bersyukur. Karena semua yang terjadi. Aku senang kamu sekarang udah sukses, Rak, katanya pelan. Raka hanya mengangguk pelan. Dan aku harap kamu juga bisa bahagia, Tiara. Sejak makan bakso bersama itu, Tiara makin sering mencari cara untuk bisa berbicara lebih lama dengan Raka. Kadang saat break kerja, kadang saat pura-pura mengecek stok di dekat meja tempat Raka duduk. Ia mulai mengirim pesan singkat, menanyakan kabar, bahkan sekadar membagikan cerita tentang anaknya. Namun di sisi lain, ia merasa bimbang. Semua impian yang dulu terasa seperti angan-angan kosong, kini sudah ada dalam genggaman. Ia punya rumah sendiri, kendaraan, proyek properti yang mulai berkembang, termasuk hadir kembalinya sosok yang dulu pernah ia cintai sekaligus menginjak harga dirinya. Malam itu, di unit apartemennya yang sederhana namun nyaman, Raka termenung. Ia menatap notifikasi pesan dari Tiara. Besok kamu ke coffee shop lagi nggak? Anak aku pengen ketemu kamu, katanya. Hatinya bergolak. Ada bagian dari dirinya yang masih menyimpan sisa rasa. Tapi juga ada luka yang Ia memandangi sekeliling. Di meja kecil dekat dapur,
Ada satu bungkus makanan kesukaannya, ayam goreng sambal goreng buatan Ida. Di atasnya tertempel kertas kecil bertuliskan tangan. Jangan lupa makan. Raka, kamu butuh tenaga. Raka tersenyum samar. Meski sudah jarang bertemu, Ida tak pernah. Keesokan harinya, Raka datang ke coffee shop dengan hati yang campur aduk. Ia melihat Tiara sedang duduk di sudut bersama seorang bocah perempuan berusia sekitar 5 tahun. Begitu melihat Raka, anak itu tersenyum dan melambai. Om Raka. Halo, aku sering dengar nama kamu dari mama, katanya Eri. Raka tersenyum kaku. Ia duduk dan mencoba berbicara dengan anak itu. Tiara memperhatikannya diam-diam. Ada harapan dan rasa bersalah sekaligus di matanya. Setelah beberapa saat, Tiara berkata lirih, Raka, aku cuma pengen kamu tahu bahwa sekarang aku benar-benar melihat siapa kamu sebenarnya. Dan aku bangga. Raka menunduk. Untuk pertama kalinya, ia merasa luka itu tidak lagi mengikatnya. Tapi belum tentu juga bisa membuatnya kembali seperti dulu. Beberapa minggu berlalu, suatu sore, Raka kembali mampir ke warung Ida. Ida menyambut dengan senyum hangat. Tumben mampir. Kangen suasana warungnya. Raka terkekeh. Iya kangen. Suasana warungnya. Dan yang jaga. Ida menaikkan alis. Pura-pura terkejut. Oh, kirain cuma suasananya aja yang dikangen. Raka menatap Ida dan tersenyum. Sebenarnya, aku kangen sama orangnya juga. Keduanya tersipu. Ida tertawa pelan sambil menunduk. Pura-pura merapikan tumpukan piring. Raka merasakan kehangatan yang selama ini diam-diam ia rindukan. Sebelum pulang, Raka duduk sebentar di bangku panjang depan warung. Dulu aku suka duduk di sini habis kamu bersihin warung. Ingat enggak? Kata Ida sambil menyerahkan gelas teh. Ingat banget. Dan dulu juga kamu yang bawain teh. Jawab Raka sambil tersenyum. Ida menatapnya. Tapi sekarang kamu udah jadi orang sibuk. Warung kecil begini pasti udah enggak menarik lagi. Raka menggeleng pelan. Justru di sini tempat aku belajar banyak hal. Tentang sabar, syukur, dan tentang kamu. Ida menunduk lagi, menyembunyikan wajah yang memerah. Beberapa hari kemudian, Raka mengajak Ida makan malam di restoran kecil dekat taman kota. Ida tampak bingung saat Raka mengenakan kemeja rapi dan membawakan bunga kecil. Loh, ini acara apa? Tanya Ida tersenyum malu. Raka menatap Ida dengan mata yang tak lagi bimbang. Aku cuma pengen ngajak makan orang yang selama ini diam-diam jagain aku. Bahkan waktu aku nggak punya apa-apa, yang selalu kasih makanan, semangat, dan perhatian. Ida menunduk, pipinya memerah. Aku nggak pernah ngarep apa-apakah. Aku cuma enggak tega lihat kamu berjuang sendirian waktu itu. Raka menggenggam tangan Ida di atas meja. Dan justru itu yang bikin aku sadar. Cinta itu bukan tentang siapa yang datang saat aku udah punya segalanya. Tapi tentang siapa yang tetap ada. Bahkan saat aku nggak punya apa-apa. Malam itu, Raka memantapkan hati. Ia meminang Ida secara sederhana namun tulus. Ida sempat menangis. Tidak percaya bahwa tukang parkir yang dulu sering bantu menyapu warungnya kini duduk di hadapannya sebagai pria yang berhasil dan tetap rendah hati. Beberapa bulan kemudian, Raka dan Ida menikah. Resepsi kecil, dihadiri tetangga, sahabat lama, serta Pak Hadi sang partner bisnis. Tiara datang sebagai tamu. Ia mengucapkan selamat dengan tulus dan pulang membawa pelajaran bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari penyesalan, tapi dari menerima kenyataan. Raka berdiri di samping Ida di depan rumah kecil mereka. Di samping rumah itu, ada satu warung sederhana. Warung Ida yang kini ramai pembeli. Dan jadi bukti bahwa cinta dan kesetiaan bisa tumbuh dari tempat paling sederhana sekalipun.